Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Maria Sarifatai, Unit Kerja SMP Negeri 14 Elar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama teman saya, Pak Hiro. Selamat pagi, Pak Hiro. Selamat pagi juga Ibu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Luar biasa, kabar hari ini baik-baik saja. Puji Tuhan kalau seperti itu, Pak. Baik. Pak Hiro, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi karena nantinya saya akan melakukan observasi pada saat Bapak melakukan melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan dari observasi ini tentu saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran Bapak di kelas dan nantinya akan dievaluasi berkaitan dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Baik, sebelum itu saya perlu mengetahui kira-kira apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak nanti. Oke, terima kasih banyak Ibu. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang sudah saya buat dan kebetulan juga ini di awal tahun pelajaran, maka materi yang akan saya ajar nanti yaitu tentang pola bilangan dan dengan dua tujuan pembelajaran yang saya rancang. Yang pertama yaitu siswa mampu mengamati pola pada barisan suatu bilangan, dan yang kedua siswa mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Nah, baik. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas itu ada dua. Nah, baik. Dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak siapkan ini, kira-kira apa saja area pengembangannya nanti? Yang pasti harus mencakupi dua area pengembangan. Yang pertama yaitu area pengembangan di pengetahuan, dan yang kedua area pengembangan bagian keterampilan. Untuk pengetahuannya, yang pasti siswa harus memahami pola bilangan pada suatu barisan bilangan. Terus yang kedua, untuk keterampilannya, siswa mampu menentukan pola bilangan pada suatu barisan bilangan dengan pola bilangan sebelumnya. Baik, jadi nanti area pengembangan yang akan Bapak kembangkan itu bagian pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu berkaitan dengan area pengembangan. Nah, lalu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Bapak siapkan? Ini berkaitan dengan strategi ataupun model dan juga metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi dalam rancangan saya, modul yang saya rancang itu yang pertama, model yang strategi yang saya buat itu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus dengan dipadukan dengan PSE. Terus yang berikut modelnya yaitu model pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning. Media yang digunakan, saya nanti akan menggunakan media yang sederhana, yaitu berbentuk pita strip dengan dilengkapi dengan warna-warna pada pita tersebut, sehingga nanti siswa bisa menentukan pola warna pada pita tersebut. Terus yang terakhir yaitu metode. Nah, metodenya yang pasti metode diskusi dan presentase. Nah, itu yang sudah saya rancang pada pembelajaran nanti. Baik, jadi rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang disatukan dengan PSE ya. Lalu pada modelnya tadi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Lalu yang ketiga metodenya tadi diskusi, lalu pada
medianya tadi Bapak nanti akan menggunakan media yang sederhana yang bisa dipahami oleh siswa. Baik Pak, luar biasa sekali untuk rancangan pembelajarannya ini. Lalu yang ingin saya tanyakan juga kira-kira kapan waktu pelaksanaannya ini? Untuk kegiatan jadwal untuk pembelajarannya saya yaitu minggu depan hari Selasa, jam pertama yaitu 3 jam pelajaran di kelas 8. Jadi pada hari Selasa pada jam 1 sampai jam ketiga itu akan dilaksanakan pembelajaran di kelas 8. Nah, nanti pada saat pelaksanaan itu saya hadir sebagai observer untuk memantau proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas, kita nanti akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, pada kegiatan ini saya tidak melakukan sendiri, nanti akan dihadiri oleh Ibu Fasilitator yang akan menemani proses diskusi yang akan kita laksanakan. Baik Pak, sebelum saya mengakhiri kegiatan percakapan kita pada pra-observasi ini, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pada pra-observasi ini? Ya, jadi ini satu hal yang baru buat saya karena sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita harus melakukan diskusi bersama teman sejawat ataupun bersama pimpinan di sekolah, dan saya merasa mendapat pengalaman baru. Semoga rancangan yang sudah saya buat ini dapat berjalan sesuai dengan alur-alur yang sudah saya susun di saat kegiatan observasi nanti. Seperti itu Pak, luar biasa sekali. Terima kasih karena sudah bersedia untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Harapannya nanti pada pelaksanaan observasi di kelasnya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau seperti itu, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih juga Ibu. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Siap untuk kegiatan pembelajaran? Sebelum kita memulai pembelajaran, jadi mari kita bersama berdoa dulu. Jadi Elvira, saya percayakan untuk memimpin kita dari Oke, silakan dulu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus cek dulu kehadiran adik-adik semua pada hari ini. Jadi, saya bacakan satu persatu. Agrianto Siderman, Ada Pak. Alfonsius Ola, Ada Pak. Amelia Delima, Ada Pak. Paul Rensiana Zoga, Hadir Pak. Rensiana Tensiana Des, Hadir Pak. Valerianus Koa, Ada Pak. Julius Buru. Hadir Pak. Ya, jadi hari ini ada teman kita satu orang tidak hadir ya. Ya. Jadi dia masih sakit. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang pola bilangan. Jadi silakan kalian membuka buku paketnya. Nanti kita akan sesuaikan dengan materi yang saya sajikan. Pembelajaran kita hari ini bentuknya dalam diskusi kelompok. Jadi kelompok kita terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Jadi kita ada 4 orang. Kita mesti buat kesepakatan dulu, ya. Ya. Jadi sehingga dalam proses pembelajaran sebentar kita betul-betul taat atas kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Kita kembali.
sudah buat kesepakatan. Jadi kesepakatan ini tidak perlu dalam bentuk tulisan, disampaikan secara lisan saja. Terus perwakilan dari kelompok, ya. Oke, yang kelompok di belakang dulu, silakan satu orang untuk menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kamu sepakat bersama tadi. Jadi dibaca agak keras sedikit ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kelompok kami adalah aktif di dalam kelas dan menghargai pendapat teman. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Oliva. Jadi sekarang kelompoknya Eci. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Buat sedikit suaranya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil kesepakatan kelompok kami. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, terima kasih banyak kelompoknya Eci. Sekarang lanjut ke kelompoknya Adri. Silakan satu orang membaca. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan kesepakatan kelas kelompok kami. Menjaga ketertiban saat pembelajaran dimulai Oke. dan konsentrasi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih kelompoknya Adri. Sekarang kelompoknya Risto. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami akan membacakan kesepakatan kelas. Oke, terima kasih banyak. Jadi dari 4 kelompok tadi kita melahirkan 8 kesepakatan, ya? Iya. 8 kesepakatan, dan itu yang harus kita taati selama proses pembelajaran berlangsung sampai selesai. Kita coba kita semua. Kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 22 ya. 22 Agustus kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Jadi ini pola bilangan ini pertemuan pertama dan pokok bahasan pertama di semester ganjil kelas 8. Hari ini kita akan mendapat pengalaman belajar. Kegiatan pembelajaran kita hari ini menentukan penerimaan dari suatu barisan bilangan. Jadi saya cukup ada 2 pengalaman belajarnya. Jadi yang pertama nanti kita akan mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Terus yang kedua kita menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Di sini kita langsung dengan sebuah gambar. Ini mengangkat kita pada pemahaman tentang ujian pertama tadi, ya. Jadi di sini ada sebuah pita berwarna merah dan putih. Diberi nomor seperti pada gambar itu. Kita lihat. Sebelum menjawab itu kita harus lihat dulu. Warna merah itu kelompoknya angka apa? Warna putih itu kelompoknya angka berapa? Oke, siapa yang bisa menentukan? Yang warna merah dulu. Ya, warna merah itu kuat sedikit. Warna merah angka genap, angka ganjil. Warna merah angka Genap. angka genap. Oke. Yang lain sama. Sependapat. Terus yang warna putih angka ganjil. Oke. Kalau kita sudah tahu pola itu, maka bisakah kalian langsung menjawab pertanyaan yang di bawahnya? Kita duga saja. Nomor 531
itu terletak pada bagian berwarna apa? Langsung. Warna putih, warna putih, warna putih. Siapa bisa? Angkat tangan. Kuasai. Ini. Warna putih. Warna putih. Kenapa warna putih? Karena Satu orang. Satu adalah angka ganjil. Yang dalam berarti di sini kita sudah tahu polanya. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di situ yang kamu lihat, coba amati baik-baik. Sudah perhatikan? Mungkin di buku juga mungkin ada. Perhatikan yang di buku juga yang sesuai dengan yang di dalam. Di dalam itu bintang sama. Warnanya berapa? 3. Apa-apa warnanya? Merah, biru. Oke. Apa lagi yang lain? Selain warna? Angka. Bisa dibuat secara tertentu. No, terus? 3. 6. 6. 9. 12. Apa? 16. Oke. Pola itu dia mengikuti pola apa? 0, 3, 6, 9, 12. Sampai situ dulu. Polanya pola apa di situ yang kamu bisa tahu? Saya tidak tulis di sini saja. Merah, ya. Merah dulu. Angkanya 0, 3, 6, 9, 12. Kita lihat. Bisakah kamu menentukan polanya? Pola apa di situ? Siapa bisa? 0, 3, 6, 9, 12. Coba. Kelompoknya di sana, bisa. Sampaikan saja, sampaikan yang kamu pikirkan di dalam pikiran kamu. Jadi kesepakatan harus aktif ya. Ya. Apa? Ya. Pola perkalian 3. Pola perkalian 3. Oke. Itu kelompoknya Oliva. Yang lain? Kelompok yang lain? Nanti kita uji. Kalau betul itu pola perkalian 3. Eci? Berselisih 3 warna sama terdekat. Berselisih? Jangan dulu berpikir warna lainnya. Kita ikuti dulu angka di warna merah 0, 3, 6, 9 ya. Maksudnya ini supaya kita tahu ini polanya dia pola apa nih? Kan 0 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Elvira, coba. Pola berjarak 2 angka. Pola berjarak 2 angka. Oke. 2 kelompok sudah yang berbunyi. 3 di sana tadi. Kelompok yang ini? Kita tahu 0, 3, 6, 9, 12. Dari 0 ke 3 berapa? Dari 3 ke 6 berapa? Dari 6 ke 9 berapa? Pola bertambah. Pola bertambah berapa? Bertambah 3. Oke, pola bertambah 3. Atau kata lainnya? Selain pola bertambah 3, kata lainnya? Ada yang bisa lengkapi? Sudah benar jawabannya. Yang di sini? Pola kelipatan 3. Jadi kalau kita sudah tahu polanya kelipatan 3, maka kita bisa menjawab tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan pola selanjutnya. Ya. Kalau di belakang tadi perkalian 3, oke. Ini kalau perkalian 3 0 kali 3, suku kedua dia 3 bukan 0 toh? 3 kali 3 9 sudah. Kan begitu kalau ikut yang di belakang. Kalau yang selisih 2 tadi 0 ke 3. Kalau 0 tambah 2 maunya 2 di sini. Kalau selisih 2 toh? Nah, ini 4 baru 6.
Itu kalau selisih 2. Jadi jawaban Yusuf tadi pola bertambah 3, tapi yang lebih apa dia? Kelipatan di 3. Oke? Bisa Bang? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lanjut di warna biru. Putih. Putih. Tarik start nomor 1, 4, 7, 10. Berapa lagi? 13. Oke. Sekarang saya tanya lagi, ini pola berapa? 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Bertambah 3. Sama ya? Jadi dia 1 dan pelipatannya 3 juga ya? Ya. Jadi ini dari 1, 4, 7, 10, 13 ya? Nah, sekarang warna biru. Warna biru di situ angkanya 2, 5, 8, 11, 14. Ya, 17 ya? Nah, 17 bisa. Oke. Sekarang kita lihat polanya. 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14, 14 ke 17. Polanya jadi Agri. Jangan menghayal lagi. Jadi relax, tidak perlu gugup. Santai saja ya. Polanya 3. jadi polanya juga bertambah 3. Jadi ketiga susunan warna ini angkanya polanya itu tetap selisih 3 ya. Selisih 3 dari suku pertama, suku kedua dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu pola ini, maka kita bisa menentukan angka selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan di bawahnya. Bisakah kamu menduga nomor 3452 terletak pada bagian warna apa? Ini tantangannya meningkat, ya. Kalau 2 warna tadi kita lihat genap ganjil saja, tapi ini sudah 3 warna. Ini dia bilang di bawahnya, jika dengan cara mengurutkan bilangan maka akan memerlukan waktu lama. Maksudnya kita tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai besok baru bisa sampai di angka 3452. Pasnya warna apa? Oke? Bisa ini? Nah, sekarang yang ini yang mau didiskusikan di kelompok. Oke? Silakan. Caranya bagaimana? Nanti ada jawaban di bawahnya. Ya? Ada jawaban di bawahnya. Tapi kamu harus kerja dulu. Nanti kita sesuaikan jawaban kamu dengan jawaban yang sudah ada. Jadi saya tidak langsung kasih jawaban yang ada di dalam, tidak. Jadi kita diajak untuk berpikir dulu. Di buku itu ada dia punya kita. Tinggal dipahami saja penjelasannya, nanti disesuaikan dengan apa yang sudah ada di apa sana. Silakan berdiskusi. Sudah? Agree?
2. Pola bilangannya 1 yang kedua 1, 4, 7. 0, 1, 4, 7. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3 sama. Ini lihat, di situ ada kolom warna merahnya, ada kolom warna putih, ada kolom warna biru. Sudah? Ini ya. Karena di penjelasan tinggal memahami sudah mereka punya langkah-langkah. Selanjutnya kita cek hasil selanjutnya. Ini yang mulai hasil baginya 0, 1, 2, 0 lagi. Gitu? Kalau kita bisa misalkan pertama 0, 3, terus 6 dia pola sisanya 3 kali 0 sisa 0. Hasilnya 0 sampai 3 kali 0, terus 3 sampai 3 kali 1, 6 sampai 3 kali 2. Berarti polanya 1, 2, 3 sama dengan 1, 0, 3 kali 0 sisa 1, 4 sampai 3 kali 1 sisa 1, 7, 3 kali 2 sisa 1. Ya, kan toh? Sisa 1 ini kalau putih sisa 1, 1, 1. Terus pola bilangan yang biru. Dia tidak akan terus 2, 5, 8 dan seterusnya. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. Jadi dia punya kolom dari atas. Yang pertama 2. 2 itu kan 3 kali 0. Dia tidak bisa 3 kali 1 karena lebih. Kalau 3 kali 0 kan hasilnya 0. Sisa 2, 5, 3 kali 1, 3 sisa 2, 8, 3 kali 2, 6, sisa 2. Jika dia punya polanya 2, 2, 2. Jadi yang ini sisanya 0, yang ini sisanya 1, yang ini sisanya 2. Ya toh? Sudah bisa? Bisa temukan? Kalau sudah bisa temukan, kita langsung tulis saja di papan. Soal angkanya nanti kita akan pelajari sama-sama. Sudah? Ya, terus saya ke belakang. Yang di belakang sudah? Masih bingung ya? Jadi kalau yang 2 pita tadi ganjil genap saja. Lihat 3 ini. Nah, kita lihat. Lihat yang pola warna merah. Warna merah itu kan dia punya angka dari 0, 3, 6. Toh? 0 itu kan sama dengan 3 kali 0. Hasilnya 3. Hasilnya 0 toh? Nah, sisanya 0. Terus 3. 3 itu sama dengan 3 kali 1. Sisanya 0. Terus merah. 6. 6 itu sama dengan 3 kali 2. 3 kali 2, 6 toh? Tidak ada sisanya. Sekarang kita lihat pola warna putih. Putih itu angkanya 1, 4, 7. Nah, karena dia punya perkalian penjumlahan 3 semua toh? Nah, sehingga harus 3 kali semua. Kita lihat yang pertama 1. 1 sama dengan
3 kali 0. 3 kali 0 berapa? 3 kali 0 perkalian 0 toh? Sisa 1. Kan di sini 1 dia. 1 sama dengan 3 kali 0 sisa 1. Sekarang 4. Pola yang kedua 4. Angka yang kedua ikuti. 4 itu kalau dia mau 3 kali 2 lebih 6, saudara? Maka dia tetap 3 kali 1. 3 kali 1 di 4 kurang 3 sisa 1 di sini. Ya? Terus 7. 7 di situ mau 3 kali 3 9 lebih. Lebih dari 7 toh? Maka dia pakai 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. 7 kurang 6? Sisa 1 di sini ya. Nah, sekarang warna biru. Lihat warna biru. Warna biru dia punya angkanya 2, 5, 8, 11, 14, 17. Nah, sekarang kita lihat warna biru. 2 sama, dia 3 kali 0. Tidak bisa 3 kali 1 lebih 3. 2 itu sama 3 kali 0. Sisanya 2. Ya toh? 0 kurang 2 sisa 2. Sekarang 5. 5 tidak bisa 3 kali 2 lebih 6. Dia pakailah 3 kali 1. 3, 5 kurang 3 sisa 2. Sekarang 8. 8 3 kali 3 lebih 9 toh? Pakailah 3 kali 2. Sisa berapa? 3 kali 2? 8 kurang 2? 8 kurang 6? Sisa 2. Kita lihat polanya. Kalau warna merah dia sisanya 0, ya toh? Kalau warna putih sisanya berapa? 1 toh? Kalau warna biru sisanya berapa? 2, ya? Jadi kalau warna merah sisanya sisa di sini 0, ya? Kalau warna putih sisanya 1. Kalau warna biru sisanya 2 toh? Nah, lihat pola 0, 1, 2. Itu urutan warnanya. Sekarang kalau 2000 berapa sih? 2000 berapa tuh? 2000 Kita tahu baca di situ tadi. Ada berapa warna? Ada berapa warna di kita? 3. Ada 3 toh? 3? 2. Tinggal dibagi berapa? 2345 dibagi 3. Sisa berapa? 781. Ya, bagi dulu, ya toh? Dibagi dulu. Jadi 2400 ya? Oh 3000. Ya, pakai 3000. Ambil yang di buku beda ya? Ah ya, 3452. Dapat? Sudah bisa dapat? Ikut yang di buku. Kan di buku, tapi angka yang berbeda, ya toh? Di buku berapa? Di buku 2000. Yang di dalam itu 3000. Langkahnya sama, hanya angkanya yang berbeda. Harus tahu pembagian ini. Ini pembagian bilangan pula. Ya, harus tahu. Harus tahu pembagian. Di buku itu ada penjelasannya. Selanjutnya kita cek hasil bagi dan sisa bagi bilangan 2345. Itu di buku ya. Tapi di dalam buku pakai 3452. Ini karena pembagiannya tidak kuat sehingga tidak tahu. Coba cara pembagian. Tahu tidak pembagian?
Pembagian. Nah, ini kita tahu pembagian berat gitu teman. Kalau di sini kan 2.345 dibagi oleh 3. Kenapa? 3 warna toh? Nah, kalau di dalam berarti 3.000 berapa? 452 dibagi 3, ya toh? Nah, dapat berapa? 34 kali 3 dapat berapa? Atau 3 bagi 3 ya? 3 bagi 3? 1 kali 3? 3. 0, 3 per 3? 0 ya? Sekarang 4 bagi 3? 1 toh? Ya, 1 kali 3? 3. 4 kurang 3? 1. 1 bagi 3 kan bisa ya? Turun 5. 15 bagi 3? Berapa? 15 bagi 3? 5 ya? Sekarang sudah? Sisa berapa itu? Yang di sana? Yang dicari sisanya. Karena di sini tadi kita sudah tahu berapa? 116,6. Berarti 100 mana? Nah, sekarang 115. Angka yang terakhir itu berapa? Yang kan 345 itu bagi 3 dapat 156, sisa 2. Sisa 2. Sisa 2 itu di warna berapa? Biru. Warna Biru. Warna Biru. biru. Ya. Jadi kita cek apa benar tidak langkah-langkahnya. Ya. Sama, hampir sama penjelasannya di buku. Hanya kamu tidak paham. Bisakah kamu menduga nomor 3452 terletak pada bagian warna apa? Jika dengan cara mengurutkan bilangan, maka akan memerlukan waktu yang lama. Kita bisa dengan cara mencari sisa dari pembagian. Karena ada 3 warna yang berulang, maka kita akan membagi 3.452 dibagi dengan 3. Di bawahnya, nah ini sama, hampir sama tadi. Dia punya tahap aja di buku ada. Nah, sama ini masing-masing warna. Ini setiap tabel ini masing-masing warna, warna merah, warna putih, warna biru. Nah, ini, kemudian jawabannya panjang ya. Belum dapat? Tadi sudah ya. Di sini dia tidak dijelaskan jawabannya, hanya tahapannya. Ini kita lihat. Jadi 3.452 dibagi dengan 3 sisa 2. Sisa 2. 2 itu terletak di warna Biru. warna biru. Artinya angka 3.452 terletak di kita Warna biru. warna biru. Jadi hati-hati. Jadi materi itu tidak harus gampang terus, ya. Tidak harus gampang terus. Jadi tadi kalau yang 2 warna gampang, nanti genap ya. Ini 3 warna
sudah berbeda. Oke, jadi kita sudah sampai di dua contoh tentang memahami pola dari suatu barisan bilangan. Jadi kita rehat sejenak. Jadi semua lepaskan dulu berkoin, buku apa semua bebaskan. Jangan dulu sibuk dengan pembelajaran. Kita konsentrasi. Jadi tangan semua di atas meja. Tidak ada yang kurang di bawah atau di samping, di kiri kanan. Semua tangan di atas meja. Sekarang kita konsentrasi. Konsentrasi pada diri kita. Ini percobaan dulu ya. Tarik nafas, tahan dulu, tahan lagi, hembuskan pelan-pelan. Refleksi dulu. Jadi refleksi ini secara lisan per kelompok, perwakilan dari setiap kelompok. Jadi kelompok ini siapa yang berrefleksi? Kami dapat di mata pelajaran tentang Nah, itu yang berat karena bukan kita yang kita bahas ya. Nah, terus yang kedua, selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok kami. Ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok hari ini. Pengetahuan baru yang kami dapatkan pada pagi hari ini, kami dapat belajar tentang pola bilangan. Perasaan kami sangat senang karena dapat belajar tentang pola bilangan. Sarannya gimana? Kami dapat mempelajari tentang pola bilangan lebih dalam. Lebih dalam ya. Jadi saran sudah. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok kami. Yang pertama, pengalaman baru kami bisa memahami pola bilangan. Yang kedua, saran kami supaya giat belajar. Perasaan kami sangat senang dalam mengikuti pembelajaran ini. Saya mengambil kesimpulan akhir bahwa pembelajaran kali ini dari hasil diskusi kita tadi bahwa kita sudah bisa memahami tentang pola bilangan. Terus lanjut yang kita hari ini selesai, mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Jadi saya percaya. Marilah kita siapkan hati berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa. Ingat kesepakatan selesai pembelajaran. Rapikan meja. Oke. Selamat pagi Pak Hiro. Pada hari ini kita akan melakukan dialog pasca observasi karena pada beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan observasi kelas terhadap Bapak. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada hari ini, saya ingin mengetahui atau untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Oke, Pak Guru, yang pertama yang ingin saya tanyakan, mana kesan Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang telah dilaksanakan itu? Terima kasih banyak. Dan karena saya minta yang sebelum observasi kelas sejalan. Yang pertama, saya merasa senang. Ini mungkin baru sejalan. Perasaan saya yang kedua, ini adalah bentuk
sangat baik karena saya sebagai guru bisa meminta teman saya, ibu kita, untuk membantu saya dalam melihat hal-hal yang kurang dalam diri saya yang tidak mampu saya lihat secara pribadi. Saya meminta ibu kita untuk bisa membantu saya sehingga dapat memberikan masukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi perasaan saya sangat senang dengan kegiatan observasi. Terima kasih. Jadi yang Bapak alami saat dilakukan observasi kemarin senang. Nah, yang ingin saya tanyakan pada poin yang kedua ini, bisa Bapak menceritakan kembali kira-kira karya pengembangan yang telah Bapak lakukan pada saat observasi kelas kemarin, lalu tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang telah Bapak laksanakan dalam kegiatan pembelajaran itu? Oke, terima kasih banyak. Jadi area pengembangan itu mungkin tidak lain dari tujuan pembelajaran. Jadi area pengembangan kemarin yang termuat dalam tujuan pembelajaran itu, yang pertama saya inginkan pembelajaran itu lebih interaktif antara siswa dengan guru. Terus budaya positif juga ditumbuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga juga bagaimana pembelajaran itu dipadukan dengan pengelolaan sosial emosional. Jadi tahapannya yang pertama yang pasti di awal pembelajaran saya menyampaikan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan JP dalam satu kali pertemuan. Terus dalam proses pembelajaran juga dibentuk dalam kegiatan diskusi sehingga kita menggali kreativitas dari siswa itu sendiri, sehingga model pembelajaran yang saya buat kemarin itu adalah berbasis bersama. Itu area pengembangan yang saya terangkan dalam proses pembelajaran kemarin. Oke, luar biasa sekali ya. Dari area pengembangan yang Bapak lakukan ini, tadi ada beberapa poin, misalnya ingin siswa interaktif, lalu yang kedua bisa menerapkan budaya positif, lalu ada PSE juga diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Lalu pertanyaan yang berikut, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan pada proses pembelajaran, apakah sudah berhasil atau belum? Jadi dari kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah kita jalan bersama sebagai observasi, jadi memang secara signifikan hasilnya belum begitu nampak karena memang ini konsisten dilakukan. Jadi tapi dari kegiatan diskusi, terus presentasi siswa, terus hasil evaluasi dari siswa, dan saya sebagai guru dan ibu juga sebagai observer. Jadi ini ada kemajuan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa betul-betul dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sampai pada kesimpulan, dan di akhir pembelajaran siswa juga diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi diri sendiri dan evaluasi saya sebagai guru mata pelajaran, serta rekomendasi dari siswa untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi ini menurut saya kemajuan yang sangat baik, sehingga ke depan mungkin kita lebih konsisten dalam penerapan budaya positif, termasuk kesepakatan kelas, terus pengelolaan sosial emosional siswa dan guru juga tinggi dan Biro, tadi yang Bapak sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran itu dari area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi sudah dilakukan, tetapi belum konsisten atau belum optimal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi kekurangan atau yang menjadi kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu? Oke, yang pertama mungkin saya sebagai guru, evaluasi saya sebagai guru
kadang-kadang mereka takut atau malu mengungkapkan hal sebenarnya, misalnya kekurangan dalam hal saya menyampaikan materi, mungkin mampu menyampaikan. Terus yang ketiga, mereka juga canggung dengan kehadiran guru lain dalam kelas. Jadi karena memang ini hal baru, terus yang kedua, memang ini kan belum seluruh rekan-rekan guru lakukan. Mungkin masih ada beberapa guru yang masih melakukan tentang penerapan bulan positif, kesepakatan kelas, sehingga ini menjadi kendala. Sehingga mungkin ke depan mungkin kita bisa sesering mungkin untuk melakukan observasi sekalian untuk baik. Oke, Guru, jadi yang menjadi kendala tadi yang pertama itu mungkin dari kita sebagai gurunya itu pada penyediaan media pembelajaran yang belum optimal. Lalu yang kedua, murid juga belum leluasa dalam menyampaikan pendapat. Lalu yang ketiga mungkin merasa malu ya karena saya harus duduk di belakang memantau proses pembelajaran. Nah, dari poin yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira tindak lanjut atau solusi yang Bapak lakukan agar murid lebih interaktif lagi atau lebih aktif dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Pertama, saya sebagai guru pasti harus membaca pelajaran lebih baik lagi dari yang sudah saya lakukan, termasuk ke media pembelajaran itu menarik sehingga membangkitkan minat pelajaran siswa itu sendiri. Terus yang kedua, pendampingan terhadap siswa yang memang secara pengetahuan dasar mungkin dia kurang, misalnya soal matematika mungkin dia pengetahuan awalnya kurang, maka dibuat pendampingan dalam kegiatan diskusi. Yang ketiga mungkin lebih bagaimana mengajak siswa itu untuk melakukan komunikasi yang baik, sehingga apa yang kurang dari saya sebagai guru bisa diungkapkan jujur dari siswa, terus saya bisa melakukan evaluasi tentang kemajuan belajar siswa itu sendiri. Itu tidak lanjut yang akan saya lakukan. Oke, jadi tindak lanjut yang Bapak sampaikan ini merupakan rencana rencana yang akan diterapkan ke depannya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira untuk melakukan perubahan ini kapan waktunya? Artinya bisa melakukan perubahan ini mungkin selama ini setelah observasi kemarin dan masukan dari ibu dan siswa-siswa itu, saya melakukan perubahan. Mungkin dalam rancangan pembelajaran saya bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Jadi mungkin ini ke depan saya akan berjalan waktu ibu, mungkin rekan guru yang lain juga, kita sama-sama melakukan observasi di kelas sehingga pembelajaran yang saya lakukan yang baik bisa kita terapkan sama-sama, dan yang mungkin yang kurang kita lakukan evaluasi bersama. Terima kasih Pak Giro. Jadi untuk perubahan ini waktunya itu belum ditentukan ya, tetapi sudah berencana dalam waktu dekat akan melaksanakan atau menerapkan proses pembelajaran di kelas itu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu juga nanti mungkin kita bisa lakukan secara bergantian untuk menjadi observer. Oke Pak Giro, mungkin hanya itu saja beberapa poin yang saya tanyakan. Sebelum saya akhiri, saya minta kesediaan IPB bisa memberikan umpan balik dari kegiatan baik kita selaku CGP yang akan melaksanakan program daerah yang saya hormati dan saya kasihi Pak Hiro dan sejabat dari IPK yang juga saya hormati dan saya kasihi. Senang sekali hari ini saya bisa berada bersama Bapak dan Ibu di sini untuk mendengarkan dan mengamati
percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Di sini tadi saya melihat bahwa hal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini sangat baik, sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hiron juga sebelumnya tadi, itu sangat luar biasa sekali bagi saya terkait dengan keberadaan seorang CGP yang datang sepuluh di sini. Lalu tadi dalam percakapan pasca observasi, saya juga mendengar dan menyaksikan sendiri bahwa CGP Ibu Itak di sini sebagai supervisor, dia sudah benar-benar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan sejabat, dan saya melihat itu sangat membantu rekan sejabat dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan observasi pembelajaran. Besar harapan saya agar Ibu Itak selaku CGP, juga Pak Hiron yang juga sudah menjadi guru gerak, agar terus melakukan perubahan-perubahan yang baik tentunya di sekolah ini. Walaupun perubahan itu adalah hal kecil, tetapi dampaknya sangat besar untuk kemajuan sekolah. Kemudian Ibu Itak juga terus berbagi praktik baik di sekolah ini. Apa yang didapatkan di program guru gerak teruslah dibagikan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini, karena tujuannya itu adalah untuk kemajuan sekolah. Dan ketika kita mendapatkan hal baru yang bermanfaat bagi sekolah, itu sangat-sangat berarti dan berdampak ketika kita berbagi kepada rekan sejawat kita di sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk proses yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Tetap semangat dan sukses untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih IPB. Terima kasih juga Pak Hiro yang sudah bersedia melakukan kegiatan dialog pasca observasi. Harapannya apa yang sudah direncanakan tadi bisa dilaksanakan secara optimal untuk pembelajaran selanjutnya, dan tentunya kita berharap bisa berdampak positif pada murid kita. Sekali lagi, terima kasih. Selesai sudah kegiatan kita.